Assalamualaikum, kali ini kita akan membahas materi tentang antiderivatif. Antiderivatif adalah bentuk operasi limit penjumlahan pada suatu fungsi. Fungsi ini mempunyai sembarang konstanta C sehingga biasa kita sebut sebagai integral tak tentu. Definisinya, suatu fungsi kita katakan f kapital X adalah antiderivatif dari suatu fungsi fx jika f kapital X kita turunkan menghasilkan fungsi fx untuk setiap x elemen pada interval I. Derivatif dari x pangkat 3 adalah 3x kuadrat. Berdasarkan definisi bisa kita katakan bahwa x pangkat 3 adalah antiderivatif dari 3x kuadrat. Tapi ternyata derivatif dari x pangkat 3 plus 1 juga 3x kuadrat. Maka x pangkat 3 plus 1 juga merupakan antiderivatif dari 3x kuadrat. Jika diperhatikan, berapapun konstanta yang dijumlahkan dengan x pangkat 3 akan menjadi antiderivatif dari 3x kuadrat. Oleh karena itu, secara umum ditulis integral fx dx sama dengan f del x plus c dengan c sembarang konstanta. Antiderivatif dari fungsi x pangkat n adalah x pangkat n plus 1 dibagi n plus 1 plus c untuk n lebih besar dari 1. Kita dapat membuktikan dengan menggunakan definisi bahwa suatu fungsi kita katakan antiderivatif jika saat kita turunkan hasilnya adalah suatu fungsi fx. Nah, kita coba saat kita menurunkan x pangkat n plus 1 dibagi n plus 1, hasilnya adalah fungsi x pangkat n. Lalu antiderivatif dari fungsi sin x adalah min cos x. Membuktikan dengan cara yang sama, kita turunkan min cos x, turunan dari cos x min sin x, min kali min sin x hasilnya adalah fungsi sin x. Hal yang serupa kita terapkan untuk antiderivatif dari suatu fungsi suatu fungsi dipangkatkan n dikalikan dengan turunan fungsi fx. Antiderivatifnya adalah fungsi fx dipangkatkan dengan n plus 1 dibagi n plus 1 plus c dengan n lebih besar dari 1. Kita buktikan apabila diturunkan itu hasilnya kembali lagi menjadi suatu fungsi fx dipangkatkan n dikali dengan f aksen x. Antiderivatif mempunyai dua sifat linearitas. Sifat yang pertama, apabila kita mengintegralkan perkalian konstanta dengan suatu fungsi x, kita dapat mengeluarkan k-nya ke depan dan kita mengintegralkan fungsi x-nya, sehingga diperoleh k dikali integral dx sama dengan kx plus c. Sifat yang kedua, apabila kita mempunyai dua buah fungsi, akan kita jumlahkan atau kita integralkan, maka antiderivatifnya bisa kita integralkan masing-masing baru dijumlahkan atau baru dikurangkan. Selanjutnya, integral fungsi lainnya. Nah, di sini kita mempunyai beberapa aturan baku dari antiderivatif suatu fungsi trigonometri, fungsi transenden, dan juga fungsi hiperbolik. Nah, aturan baku ada untuk mempermudah menyelesaikan permasalahan antiderivatif dengan fungsi yang kompleks. Sebagai contoh, saya ambil integral dari 7 per x kuadrat min 6x plus 25 dx. Nah, apabila kita menemukan menemukan permasalahan yang seperti ini, kita dapat menyederhanakannya menjadi dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Kita ubah bentuknya menjadi integral 7 dibagi x min 3 kuadrat ditambah 16 dx. Nah, setelah bentuknya seperti ini, mirip dengan aturan baku yang kita punya di slide sebelumnya, yaitu kita gunakan integral dari du dibagi a kuadrat plus u kuadrat. Nah, a-nya ini adalah konstanta dan u adalah suatu fungsi x. Hasilnya adalah 1 per a tan inverse u per a plus c. Nah, kita substitusikan soal yang kita punya dengan aturan baku, maka diperoleh 7 per 4 tan inverse x min 3 per 4 plus c. Sekian, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, hubungi kontak tertera.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.